Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Hore! Aku tidak jadi juara. Begitu judul cerita singkat yang menjadi awal refleksi kita dalam kesempatan ini. Ari dan Dion adalah dua orang anak kelas 6 SD. Mereka bersahabat sejak kecil. Keduanya suka berolahraga dan berprestasi baik, khususnya dalam cabang atletik lari. Suatu saat di kota itu diselenggarakan kejuaraan atletik antar SD, antar sekolah dasar. Ari dan Dion terpilih bersama beberapa teman mereka mewakili sekolah. Keduanya akan mengikuti lomba di cabang lari 100 meter dan 200 meter. Hari perlombaan pun tiba. Ari dan Dion berhasil masuk final di kedua cabang itu. Dalam pertandingan final lari 100 meter, Ari dan Dion berlari sekuat tenaga meninggalkan lawan-lawan mereka. Ari masuk finish pertama, diikuti oleh Dion. Selang beberapa waktu, pertandingan final lari 200 meter. Hampir sama seperti di cabang 100 meter, Ari dan Dion berhasil memimpin lomba. Ari ada paling depan dan Dion di belakangnya. Apa yang terjadi? Beberapa meter menjelang garis finish, kelihatan Ari agak mengurangi kecepatannya, sehingga Dion berhasil menyusul dan melewati garis finish diikuti oleh Ari. Melihat hal itu, Ibu Ari bergegas mendekat. Dia menarik Ari ke pinggir lapangan dan memarahinya. Ari, apa-apaan kau? Mama tahu kau mengurangi kecepatan larimu menjelang garis finish. Mengapa kau lakukan perbuatan bodoh itu? Seharusnya kau kan bisa mendapatkan 2 medali emas. Dasar bodoh. Ari tertunduk, lalu ia berkata, tapi Mama, Ari kan sudah mendapatkan 1 medali emas. Ari ingin supaya Dion, sahabat Ari, juga mendapatkan 1 medali emas, supaya kami berdua sama-sama mendapatkan medali emas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pementingan diri sendiri, egoisme adalah akar segala dosa. Mengapa ada orang yang melakukan korupsi, menyalahgunakan jabatannya? Mengapa ada orang yang mengkhianati pasangan hidupnya? Mengapa ada orang yang tega menyakiti orang lain, bahkan menghabisi nyawa orang lain? Mengapa ada orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain? Mengapa ada perpecahan dalam sebuah komunitas, termasuk komunitas umat beragama, bahkan dalam kehidupan sebuah bangsa? Dalam skala kecil juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Menurut saya, biangnya adalah pementingan diri sendiri, egoisme. Hal ini jelas dinyatakan dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ
ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, dalam masa Prapaskah ini, bukankah kita diajak untuk mengenang betapa Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kita dipanggil bukan hanya sekedar mengenangkan kasih Allah yang tidak mementingkan diri sendiri itu, tapi kita juga dipanggil untuk mempraktikkan pola hidup tidak mementingkan diri sendiri sebagaimana yang telah Allah perbuat. Bayangkan betapa indahnya kehidupan yang kita jalani seandainya saja semua orang mau tidak mementingkan diri sendiri. Selamat mengikis dan menyingkirkan pementingan diri sendiri. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami masih suka mengedepankan pementingan diri sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kepada kami hikmat, kekuatan, agar mau makin bersungguh mengikis pementingan diri sendiri dalam menjalani keseharian hidup, dalam relasi dengan siapapun, agar nama Tuhan makin dimuliakan dan hidup kami makin menjadi berkat. Tuhan, tolonglah kami. Kami kembali berdoa bagi para anggota simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mereka yang masih harus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka idap. Bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi dan karena itu sedang berduka cita, seperti keluarga hamba-Mu Pendeta Setirabudi Puroswito, keluarga Ibu Herawati. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang juga sedang bergumul dengan masalah perekonomian, sumber penghidupan, pekerjaan. Mereka yang punya beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Orang-orang yang bingung, galau karena ketidakpastian di masa depan, dan sebagainya. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat dalam masa raya Paskah ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Tuhan tolong agar lewat berbagai kegiatan yang dilakukan, gereja Tuhan makin dimampukan untuk menghayati dengan benar arti peristiwa-peristiwa yang dikenang dalam masa raya Paskah ini. Untuk GKI Gading Indah, kami juga berdoa bagi penyelenggaraan peneguhan penatua pada tanggal 26 Maret mendatang, untuk program kerja yang akan disahkan untuk tahun pelayanan 2023-2024.
juga untuk rupa-rupa kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang telah dicapai, yang membuat kehidupan bersama menjadi semakin baik. Tapi kami juga sadar, masih ada banyak hal yang harus bersama-sama dilakukan untuk membangun kehidupan yang berkeadilan, di mana kebenaran makin nyata, kedamaian dan kesejahteraan dialami oleh semua anak bangsa. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kaum muslim yang mulai menjalani bulan Ramadan, di mana mereka akan melakukan ibadah puasa. Tuhan tolong supaya mereka boleh makin menghayati makna dari ibadah puasa yang mereka jalani dan menjadi berkat untuk kehidupan segenap bangsa. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka, esok bangun dalam keadaan yang semakin baik untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.